Tangerang merupakan kota yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kota Tangerang berdiri pada tanggal 28 Februari tahun 1981. Kota ini terletak tepat bersebelahan barat dengan DKI Jakarta. Pada tahun 2024 menjadi tahun politik tersendiri bagi kota ini karena akan diadakannya pilkada atau pemilihan wali kota pada bulan November yang akan datang. Salah satu kandidat yang sudah muncul berkeliaran di publik yaitu Bapak Andi Surya Permana. Beliau merupakan anggota DPRD dari Kota Tangerang dan juga merupakan Ketua Perbasi, yaitu Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Cabang Kota Tangerang. Terpilihnya beliau menjadi Ketua Perbasi kota ini menjadikan olahraga basket di Kota Tangerang hidup kembali, yang sebelumnya cabang olahraga ini seperti mati langkah. Seperti yang baru ini dilaksanakan dengan adanya event Popda Banten dari cabang olahraga basket yang dilaksanakan di Gor Dimyati, yang terbilang sukses dalam mengadakan event olahraga basket di Kota Tangerang. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat dan peserta dari Kota Tangerang maupun kota lainnya yang ada di Provinsi Banten. Nama saya Teguh Wibowo, saya di Perbasi Kota Tangerang sebagai pengembangan sumber daya manusia di Perbasi Kota Tangerang. Saya baru di 2021, jadi saya satu rombongan di periodenya Pak Andri sebagai Ketua Perbasi Kota Tangerang, karena Pak Andri merekrut teman-teman yang bisa bantu dia untuk menjalankan Perbasi di Kota Tangerang. Pak Andri kan pertama emang backgroundnya selain politisi emang dari basket juga dia pernah ikut di Popda, atlet basket juga, jadi otomatis dia tahu apa yang diinginkan sama anak basket Kota Tangerang, khususnya klub-klub basket dari Kota Tangerang. Karena sebelum adanya Bang Andri, klub basket atau dunia basket di Kota Tangerang itu agak meredup ya. Ada ibaratnya mati suri, tapi begitu Bang Andri mulai mengaktifkan teman-teman, baik dimasukkan sebagai pengurus atau mulai diaktifkan kembali klub-klub basket yang udah lama nggak eksis. Nah, ketika Bang Andri sudah mulai dilantik menjadi Ketua Perbasi, mulai akhirnya muncul klub-klub basket lama, salah satunya Argodas, ada Tangerang Muda, ada 4-5 klub baru lagi yang masih kita verifikasi untuk rekomendasinya. Jadi kehadiran Bang Andri ini sebagai Ketua Perbasi Kota Tangerang ini menghidupkan dunia basket dan juga industri basket Kota Tangerang. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri begitu hype-nya basket di Kota Tangerang, banyaknya event basket di Kota Tangerang, ajang-ajang kompetisi baik Perbasi Cup, acara Perbasi yang setiap tahun sekali kita buat, Kejurkot, itu ada dari mix KU, termasuk kadang-kadang kita juga bikin mendadak basket. Mendadak basket itu kita mengangkat euforia anak-anak basket Kota Tangerang untuk kumpul di lapangan Ahmad Yani, lapangan legendaris Kota Tangerang, di mana lapangan tersebut merupakan lapangan outdoor di alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang yang banyak menghasilkan bibit-bibit pebasket dari lokal maupun nasional. Kalau pandangan saya dari sisi basket, otomatis kan Pak Andri sebagai politisi yang memang sudah terlihat di mana-mana gambarnya menyalonkan diri sebagai wali kota Kota Tangerang dengan tagline-nya saatnya yang muda menata kota. Saya rasa akan mengangkat sisi-sisi anak muda yang belum terekspos sama pemerintahan sebelumnya. Karena kita bisa melihat sendiri milenial ke Gen Z ini kan agak berbeda nih. Sekarang kita melihat dunia Gen Z ini, di mana potensi-potensi mereka di dunia kreativitas ini belum kesentuh sama kita-kita yang sudah usianya di atas 40. Nah, saya rasa potensi-potensi anak-anak Gen Z ini, apa yang menjadi bidang mereka, apa yang bakal mereka angkat di Kota Tangerang atau mereka bangun di Kota Tangerang, saya rasa Bang Andri bisa memfasilitasi itu dan juga bisa mengangkat, mengeksplorasi kelebihan-kelebihan yang ada di anak-anak muda Gen Z sekarang.
Tangerang. Selain itu saya juga anggota DPRD Kota Tangerang. Latar belakang saya sebagai atlet pasti banyak mempengaruhi saya dalam menjalankan roda organisasi ini. Saya lihat bola basket ini bukan hanya sebagai sarana olahraga, bukan hanya sarana untuk anak-anak muda saat berbicara aktivitas di olahraga, tapi ini juga pembentukan karakter ada di bola basket. Jadi fokus Perbasi hari ini tidak hanya mencetak atlet-atlet handal, tapi bagaimana caranya kita terlibat dalam menjaga generasi penerus ini menjadi generasi yang punya karakter dan punya mental yang kuat untuk ke depan. Karena generasi sudah berubah, karena apa yang hari itu saya jalani sebagai atlet, hari ini sangat berubah. Anak-anak Gen Z terutama punya sudut pandang yang berbeda saat melihat kegiatan berbasis komunitas. Tapi sejatinya bola basket ini punya akar yang kuat di Kota Tangerang. Bola basket ini sudah menjadi bagian dari culture pergaulan di Kota Tangerang, jadi hanya butuh trigger-trigger kecil. Ya kita lihat semua pergerakan dilakukan sama Perbasi baik di indoor maupun di outdoor pasti mendapatkan animo yang sangat luar biasa dari saya. Latar belakang saya sebelum jadi atlet itu saya suka banget musik. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih terjaga komunikasi sama pelaku-pelaku seni di Kota Tangerang, sama anak-anak skena pop culture di Kota Tangerang masih terjaga. Dan kedepannya kota yang baik itu adalah kota yang memang berbasis dari komunitas, kota yang akhirnya memberikan ruang kepada komunitasnya untuk bisa memberikan andil kepada perkembangan kota. Jadi selain olahraga di basket, selain sosial di PMI, saya alhamdulillah masih banyak lah bergerak, melakukan pergerakan sama teman-teman pelaku seni yang ada di kota. Semangatnya dalam perjalanan saya menjadi aktivis mahasiswa, banyak hal yang akhirnya memberikan ruang kepada saya bahwa Kota Tangerang ini tidak baik-baik aja. Kota Tangerang ini akhirnya perlu tata kelola yang baik, tidak hanya berbicara pembangunan, tidak hanya berbicara tatanan sosial, tapi akhirnya hari ini berbicara pemerintahan pun juga banyak hal harus kita perbaiki. Jadi kalau ditanya apa sih yang landasi dan latar belakang saya untuk berkontestasi, poin paling pentingnya adalah bahwa saya berutang banyak sama kota ini. Saya SMA menjadi atlet pelajar pertama di Kota Tangerang yang memberikan medali emas, dan terlalu banyak cerita-cerita baik di kota ini yang harus saya bayar. Terlalu banyak utang-utang saya kepada kota ini, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk saya membayar utang-utang itu. Visi kedepannya kan kota ini kan tidak boleh tertinggal ya, sama daerah yang lain. Apalagi saat kita berbicara proyeksi ke depan, kota ini akan mempunyai nilai strategis dalam konfigurasi peta politik ke depan. Kota ini akan menjadi epicentrum saat terwujudnya sebuah provinsi baru namanya Tangerang Raya. Dan kota ini harus berbenah, kota ini harus juga ditata dengan baik, kota ini harus dikelola dengan sistem pemerintahan yang baik. Kota ini juga akhirnya memberikan ruang kepada publik, kepada masyarakat sipil untuk juga memberikan banyak kontribusinya kepada perkembangan kota. Jadi saya ditanya apa sih yang mau dilakukan, visi ke depannya apa? Kota ini harus menjadi kota yang jauh lebih unggul. Kota ini harus menjadi kota yang jauh lebih cepat pembangunan. Dan yang paling penting, kota ini harus memberikan banyak ruang dan banyak manfaat buat warga. Bukan apa yang harus saya berikan, saya malah meminta tolong sebenarnya. Jadi saya meminta tolong kepada semua anak-anak muda Kota Tangerang yang sangat kreatif di luar sana, yang kemarin selama 5 tahun, 10 tahun kebelakang tidak punya ruang berekspresi, berkreasi di kotanya, dan ternyata mendapatkan ruang di level nasional bahkan internasional untuk kembali pulang ke Tangerang, kembali pulang ke kota ini. Sama-sama kita akan bergotong royong membangun kota ini menjadi milik kita. The city always belong to us. Kota ini akan selalu menjadi milik kita. Kota ini akan kita warisi buat adik-adik kita, mungkin juga buat anak-anak kita. Jadi malah saya akan minta tolong buat semua teman-teman saya generasi millennials, buat adik-adik saya generasi Z, pulang ke Tangerang. Apa yang dilakukan di Jakarta, dilakukan di luar sana, bawa itu ke Tangerang. Kota ini butuh, dan kota ini akan menjadi rumah besar yang indah buat kita semua.